Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Setelah keduanya pergi, mereka tidak pergi jauh, tetapi mengintai di luar Sekte Qilian, menunggu pemimpin Sekte Qilian keluar. Mereka tahu bahwa mungkin hanya dari mulut pemimpin Sekte Qilian mereka dapat mengetahui lebih banyak informasi tentang genosida yang terjadi tahun itu. Seiring berjalannya waktu, kewaspadaan Sekte Qilian menjadi semakin ketat, dan mereka jelas bersiap untuk balas dendam. Chen Ping dan Hu Mazi mengintai dengan sabar, mengamati pergerakan Sekte Qilian. Pada hari ini, aura kuat tiba-tiba terpancar dari Sekte Qilian, mengguncang seluruh Gunung Sepan. Pemimpin Sekte Qilian telah keluar dari pengasingannya. Mata Hu Mazi berkilat gembira, kesempatan kita telah tiba. Chen Ping mengangguk, secercah kesungguhan terpancar di matanya. Pemimpin Sekte Qilian telah mencapai tahap akhir transformasi spiritual. Kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Kita harus lebih berhati-hati. Mereka berdua menyelinap ke Sekte Qilian diam-diam dan menuju ke arah asal nafas itu. Tempat pertapaan pemimpin Sekte Qilian berada di puncak Gunung Sepan, di mana terdapat sebuah istana besar. Atap istana berwarna merah, berbentuk seperti ular Qilian raksasa, memancarkan aura yang aneh. Istana ini dijaga ketat dan dipenuhi berbagai larangan serta ular berbisa, sehingga tidak mudah untuk mendekatinya. Bagaimana cara kita masuk? Hu Mazi memandang para penjaga dan pembatasan di sekitar istana dengan kerutan di wajahnya. Menerobos masuk dengan paksa jelas bukan pilihan. Kita harus memikirkan caranya. Chen Ping berkata, aku akan mengalihkan perhatian para penjaga sementara kau menyelinap ke istana dan mengumpulkan informasi. Tidak. Hu Mazi berkata cepat, pemimpin Sekte Qilian terlalu kuat. Terlalu berbahaya bagimu untuk membawa para penjaga pergi sendirian. Ini adalah satu-satunya cara saat ini. Chen Ping berkata, jangan khawatir, aku punya cara untuk keluar. Ingat, begitu kamu menerima beritanya, segera pergi dan jangan berkelahi. Hu Mazi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi melihat mata Chen Ping yang penuh tekad, dia akhirnya mengangguk, kamu harus berhati-hati. Chen Ping menepuk bahu Hu Mazi, lalu menarik napas dalam-dalam, mengalirkan kekuatan spiritualnya, dan bergegas menuju para penjaga di sekitar istana. Ada penyusup, para penjaga segera melihat Chen Ping, membunyikan alarm, dan mengelilinginya. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan melangkah maju seolah-olah berada di ruang hampa. Energi pedang emas menyapu dan langsung menjatuhkan beberapa penjaga. Tujuannya jelas, yaitu menarik perhatian semua penjaga dan menciptakan peluang bagi Hu Mazi. Di dalam istana, seorang wanita berjubah merah duduk di singgasana, merasakan kebisingan di luar, dengan seringai di wajahnya, seseorang benar-benar berani menerobos Sekte Qilianku. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Wanita itu berwajah cantik dan berkulit putih, tetapi tatapannya agak dingin. Ia adalah pemimpin Sekte Qilian, Peri Qilian. Dia perlahan berdiri dan berjalan keluar istana, ingin melihat siapa yang begitu berani. Tepat saat peri ular merah berjalan keluar istana, Hu Mazi mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam istana. Mengetahui bahwa waktunya hampir habis, ia segera mulai mencari di istana, berharap menemukan beberapa catatan mengenai genosida yang terjadi tahun itu. Istana itu didekorasi dengan mewah, dengan berbagai harta karun berharga yang ditempatkan di mana-mana, tetapi Hu Mazi tidak berniat memperhatikannya. Matanya menyapu buku-buku dan berkas-berkas kuno di rak buku. Tak lama kemudian, ia menemukan ruangan rahasia di sudut tersembunyi. Pintu ruang rahasia itu terbuat dari batu giok jenis khusus, diukir dengan huruf-huruf rumit, dan memancarkan cahaya redup. Hu Mazi tahu pasti ada rahasia penting yang tersembunyi di dalamnya. Ia mencoba memecahkan rune di pintu ruang rahasia itu sesuai metode yang diwariskan leluhurnya. Namun, tepat ketika dia hendak memecahkannya dengan sukses, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di belakangnya, apa yang kau cari? Hu Mazi terkejut dan tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat peri ular merah telah muncul di belakangnya pada suatu saat, menatapnya dengan sepasang mata dingin. Kenapa kamu kembali? Hu Mazi begitu takut hingga dia melangkah mundur berulang kali, sambil memegang erat token pemimpin klan di tangannya. Kau pikir kau bisa memancingku? Peri ular merah mencibir, seorang kultivator biasa dari alam Sanxian berani memamerkan keahliannya di hadapanku.
Pandangannya tertuju pada token pemimpin klan di tangan Humasi, dan sekilas keterkejutan terpancar di matanya. Token ini, apakah kamu dari klan Hu? Hati Humasi mencelos. Ia tak menyangka peri Qilian ternyata tahu token ketua klan. Sepertinya ia juga terlibat dalam genosida tahun itu. Jadi apa? Humasi berpura-pura tenang dan berkata, saya di sini hari ini untuk membalaskan dendam keluarga Hu saya. Balas dendam? Hanya kamu? Peri Qilian mencibir, aku juga terlibat dalam kehancuran keluarga Humu. Bagaimana kau ingin balas dendam? Mendengar hal itu, Humasi menjadi murka dan menyerbu ke arah peri ular merah. Aku akan membunuhmu. Namun, kekuatannya jauh lebih rendah daripada peri ular merah. Begitu ia menerjang peri ular merah, ia terhempas oleh kekuatan dahsyat, menyemburkan darah dari mulutnya, dan jatuh ke tanah. Kini peri ular merah telah menembus level ketiga alam abadi bumi dan mencapai level keempat alam abadi bumi. Humasi bukanlah tandingannya. Peri ular merah berjalan menuju Humasi selangkah demi selangkah, dengan tatapan mata yang kejam, karena kau datang kepadaku atas kemauanmu sendiri, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan tak berperasaan. Pada saat kritis ini, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar di luar istana, diikuti oleh suara yang familiar, Tuan Hu, pergi. Humasi tahu bahwa Chen Ping lah yang datang untuk menyelamatkannya, jadi dia memaksakan diri untuk berdiri dan melarikan diri keluar istana. Peri ular merah menatap punggung Humasi yang menjauh, kilatan amarah melintas di matanya. Ia ingin mengejarnya, tetapi terjerat ledakan dan teriakan di luar, sehingga tak bisa melarikan diri. Humasi melarikan diri dari istana dan melihat Chen Ping dikepung oleh sekelompok guru dari Sekte Qilian. Ia memiliki beberapa luka di tubuhnya dan jelas bahwa pertempuran itu sangat sulit. Chen Ping, Humasi berteriak dan ingin maju untuk membantu. Jangan kemari, pergi. Chen Ping berteriak pada Humasi, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, memaksa mundur musuh-musuh di sekitarnya. Aku akan segera sampai. Humasi tahu bahwa ia tidak akan membantu jika tetap tinggal, dan malah akan menjadi beban bagi Chen Ping. Ia menggertakkan giginya, berbalik, dan melarikan diri dari Gunung Sepan. Peri ular merah berhasil melepaskan diri dari jeratan di luar. Melihat Humasi melarikan diri, secerca amarah terpancar di matanya. Ia berteriak kepada para petinggi Sekte Ular Merah, hentikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Para Master Sekte Qilian segera mengejar Humasi. Chen Ping memandang punggung Humasi yang melarikan diri dan menghela napas lega, mengetahui bahwa ia telah mencapai tujuannya. Dia tidak ingin bertarung lagi, berbalik dan melarikan diri ke arah lain, membawa pergi beberapa Master Sekte Qilian. Perburuan baru kembali digelar di Gunung Sepan. Humasi berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri di hutan lebat, dan para Master Sekte Qilian mengejarnya dari dekat. Monster ular ini sangat cepat, bergerak bebas melewati hutan dan semakin dekat. Hanya ada sedikit kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya. Organ-organ dalamnya yang baru saja dilukai peri ular merah terasa sangat sakit, dan setiap tarikan napasnya dipenuhi bau darah. Namun, ia tak berani berhenti, karena ia tahu jika ia sampai tersangkut, akibatnya akan sangat mengerikan. Ledakan, Humasi tiba-tiba tersandung dan jatuh ke tanah. Token pemimpin klan di tangannya terlempar dan mendarat di rerumputan tak jauh dari situ. Melihat hal itu, para Master Sekte Qilian di belakangnya tersenyum gembira dan segera mengepung mereka. Lari, lari saja. Iblis ular terkemuka mencibir dan mengarahkan pedang panjang di tangannya ke leher Humasi. Aku tidak menyangka sisa-sisa keluarga Humasi hidup. Ini benar-benar kehendak Tuhan. Humasi berjuang untuk berdiri, tetapi iblis ular menginjak dadanya dan dia tidak bisa bergerak. Ia menatap setan-setan ular ganas di sekitarnya, dan secercah keputusasaan melintas di matanya. Apakah ia akan mati di sini hari ini? Pada saat ini, tiba-tiba terjadi pergerakan di semak-semak, dan token pemimpin klan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, menyelimuti monster ular di sekitarnya. Ketika iblis ular bersentuhan dengan cahaya putih, mereka menjerit dan asap hitam mengepul dari tubuh mereka, jelas-jelas kesakitan. Iblis ular yang menginjak dada Humasi pun tak terkecuali, ia menjerit dan mundur beberapa langkah. Humasi memanfaatkan kesempatan itu untuk berjuang berdiri, mengambil token pemimpin klan, dan melihatnya dengan heran.
Dia tidak menyangka bahwa token pemimpin klan memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga dapat menahan iblis ular. Apa-apaan ini? Iblis ular terdepan menatap token milik pemimpin klan, secercah ketakutan terpancar di matanya. Ayo maju bersama, aku yakin kita tidak bisa mengalahkannya. Para setan ular menahan rasa sakit yang dibawa oleh cahaya putih dan mengepung Humazi lagi. Humazi menggenggam erat token pemimpin klan dan menyuntikkan sisa kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalamnya. Cahaya putih semakin terang dan membentuk penghalang kokoh yang menghalau monster ular. Namun kekuatan spiritualnya terlalu kecil, kecerahan cahaya putih perlahan melemah, dan retakan mulai muncul pada penghalang. Hahaha, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat hal itu, setan ular makin bersemangat dan serangannya makin ganas. Tepat saat penghalang itu hendak runtuh, energi pedang emas datang bagaikan peri dari langit, seketika menghempaskan beberapa monster ular. Chen Ping, teriak Humazi karena terkejut. Chen Ping muncul di depannya, memegang pedang pembunuh naga, dan berdiri di depannya. Saya terlambat, kenapa kamu kembali? Tanya Humazi heran. Ia mengira Chen Ping telah melarikan diri. Kubilang, kita keluar bersama, dan kita akan kembali bersama. Chen Ping tersenyum tipis, serahkan saja anak buah ini padaku, kau sembuh dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerbu ke arah monster ular dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Energi pedang emas jatuh bagai badai dahsyat. Monster-monster ular itu sama sekali tak tertandingi dan roboh sambil menjerit. Setan ular terdepan menjadi sangat ketakutan saat melihat hal itu hingga ia berbalik dan mencoba melarikan diri. Bagaimana mungkin Chen Ping memberinya kesempatan? Ia melesat dan langsung menyusulnya, lalu mengayunkan pedang pembunuh naga dan membunuhnya. Setelah berurusan dengan semua monster ular, Chen Ping menghampiri Humazi dan memberinya pil penyembuh. Bagaimana? Kamu masih bisa berjalan. Humazi menelan pil itu dan mengangguk, tidak buruk. Kita harus meninggalkan Gunung Sepan sesegera mungkin, peri ular merah akan segera menyusul kita, kata Chen Ping. Kedua pria itu saling mendukung dan melarikan diri dari Gunung Sepan. Seperti dugaan Chen Ping, peri ular merah segera mengetahui berita tentang terbunuhnya anak buahnya. Ia sangat marah dan secara pribadi memimpin sejumlah besar ahli untuk mengejar mereka. Cari, sekalipun harus menggali sedalam 3 kaki, kamu harus menemukannya. Suara peri ular merah bergema di Gunung Sepan, penuh amarah. Chen Ping dan Humazi berlari kencang di hutan lebat. Para pengejar di belakang mereka semakin dekat, dan napas peri ular merah mengejar mereka seperti belatung di tulang tarsal. Ini bukan solusi. Cepat atau lambat kita akan terjebak. Humazi terengah-engah dan berkata, kekuatan peri ular merah terlalu kuat. Kita sama sekali bukan tandingannya. Chen Ping mengerutkan kening. Dia tahu Humazi benar, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk saat ini. Pada saat ini, sebuah rawa tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Gelembung-gelembung hitam keluar dari rawa, mengeluarkan bau menyengat, dan tampak sangat berbahaya. Ini, rawa tulang busuk. Humazi mengenali rawa itu. Kitab-kitab kuno mencatat bahwa rawa tulang busuk penuh dengan racun dan jebakan. Begitu kau jatuh ke dalamnya, kau akan terkorosi menjadi tumpukan tulang. Bahkan para biksu di alam abadi bumi pun tak berani mendekatinya dengan mudah. Chen Ping menatap para pengejar yang semakin dekat di belakangnya, dan secercah tekad melintas di matanya, ayo kita ke sini.